baru saja ada di Batu Putih, baru 3 bulan. Ya, sebelumnya beliau bertugas di Polres dan beliau ini satu kampung atau satu suku dengan salah satu guru yang ada di SMA Negeri 10 ini. Itu adalah Pak Ibrahim, ya. Beliau ini sama dengan saya juga, sama sukunya, Bugis juga, Pak. Iya, sama-sama Bugis, ya. Alhamdulillah. Baik, saya kira untuk mempersingkat waktu, saya harap untuk anak-anakku tolong disimak dengan baik nanti materi selama 30 menit ke depan. Setelah itu nanti akan saya persilakan kita untuk diskusi. Baik, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat pemateri kita, Pak Muhammad Sabir. Kepada pemateri Pak Muhammad Sabir, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik pelajar SMA 10 Batu Putih. Saya ucapkan terima kasih untuk Dewan Guru serta penyelenggara panitia untuk sosialisasi penyalahgunaan narkoba serta pergaulan bebas. Pertama-tama mari panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan dialah akhirnya kita bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan ini. Seyogyanya untuk kegiatan ini diisi untuk sosialisasi adalah Pak Subsektor, yaitu Pak Ibda Purwanto. Berhubung beliaunya berhalangan karena salah satu kegiatan di Polres Berau. Pertama-tama perkenalkan nama saya cukup jelas, Muhammad Sabir, pangkat Aibda. Aibda itu Ajung Inspektur Polisi 2. Setelah kalau makin naik panjang umur, ya itu kayak kelelawar itu. Untuk nama komandannya di sini seorang perwira yaitu Pak Purwanto, dan dia menitip pesan, mohon maaf tidak bisa sempat hadir di tengah adik di sini. Untuk mempersingkat waktu, untuk materi adalah narkoba atau nafsa. Nafsa adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, yang pengertiannya obat atau zat yang jika masuk ke dalam tubuh akan berpengaruh terhadap fungsi tubuh, terutama otak, yang berpengaruh terhadap kerja otak dan mengubah perilaku pemakaian menjadi tidak normal. Mungkin adik-adik pernah melihat di TV, pernah melihat di medsos adanya pengungkapan narkoba, adanya penyalahgunaan narkoba, sehingga berurusan dengan pihak penegak hukum. Pihak penegak hukum untuk membidangi dalam hal ini adalah kalau tingkat Polres disebut Reskoba, Reserse Narkoba. Jadi fungsi tersebut dikhususkan untuk menumpas atau memberantas narkoba. Mungkin agak ini Pak. Ya. Terus untuk di tingkat Polda, Direktorat Narkotika, dan begitu pula tingkat Mabes. Dan ada salah satu lembaga yang membidangi hal ini, yaitu BNN. BNN itu adalah gabungan di situ dari beberapa instansi untuk memberantas narkoba ini. Mengingat narkoba ini adalah musuh kita bersama, musuh negara, dan musuh-musuh generasi kita. Adik-adik adalah penerus generasi negara ini. Adik-adik adalah pelanjut untuk membangun negara ini.
Oleh karena itu, pemerintah dengan keseriusannya dilakukanlah pemberantasan narkoba. Selain pemberantasan narkoba, diupayakan juga namanya pencegahan. Salah satu pencegahannya ya seperti ini, sosialisasi atau mengenalkan ke adik-adik. Nanti kita akan mengenalkan namanya jenis-jenis narkoba. Jenis-jenis narkoba. Ya, diantaranya di sini di Kampung Batu Putih, ya baru saya berdinas di sini 3 bulan. Saya berdinas di kepolisian, alhamdulillah sudah 20 tahun. Tapi belum pernah juga di bidang narkoba. Pernah, tapi untuk menangani cukup sering. Narkoba yang pada umumnya masyarakat dikenal adalah, apalagi bahasa-bahasa umumnya di sini apa? Ada saya bertanya apa? Sabu. Sabu. Ya. Bisa dikenal, bisa diketahui dengan maksud untuk dijauhi. Jangan dikenal untuk didekati. Berdasarkan jenis narkotika zat yang menimbulkan efek ini: penurunan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri dan dapat ketergantungan. Itu efek. Seperti putau, apa ada pernah lihat putau di sini? Kokain dan ganja. Ini termasuk psikotropika kelas 1. Narkotika, psikotropika zat obat yang berkhasiat untuk pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Ekstasi, amfetamin. Ekstasi, adik-adik pernah mungkin melihat namanya bar, diskotik, ya rata-rata disalahgunakan di tempat itu. Yang efeknya untuk tanpa rasa lelah, merasa senang, terus akhirnya melakukan berjoget. Zat adiktif lainnya adalah bahan yang berpengaruh psikoaktif selain narkotika dan psikotropika, seperti miras dan rokok. Apa adik-adik di sini sudah ada yang merokok? Adik-adik kayak gini ya, adik-adik. Kami yang duduk di depan pernah seperti adik-adik, seusia adik-adik pernah. Apa sih yang pernah terlintas di benak pikiran adik-adik? Kami pernah juga berpikiran begitu. Jadi kami ini sudah lewati, sudah lalui. Ya, lebih baik jangan merokok. Lebih baik. Tidak apa-apa sih merokok, tapi lebih baik jangan. Saya salah satunya perokok dan saya sudah menyesali juga. Dan kalau sudah kita merokok akan susah. Namanya kecanduan juga. Kalau rokok sih ya tidak masalah, tidak kena hukum, tidak ada ini. Cuma ada salah satu narkoba jenisnya digunakan seperti merokok, yaitu ganja. Yang ganja kalau di Indonesia itu hidupnya banyak di Sumatera atau di Aceh. Kebetulan saya pernah berdinas di sana. Pernah saya berdinas, mungkin agak melenceng sedikit. Saya pernah berdinas di sana selama 9 bulan. Pada tahun 2003-2004, yang pada saat itu masih ada namanya GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Apa berdiri? Saya pernah berdinas di Aceh selama 9 bulan dengan misi BKO, Bantuan Keamanan Operasi, dengan tujuan ya salah satunya memberikan pengertian ke warga agar jangan memisahkan dari negara Republik Indonesia ini, karena dari Sabang sampai Merauke adalah tetap Indonesia, satu keutuhan NKRI.
Kebetulan saya berdinas selama 9 bulan di sana dan saya menemukan di sana dan kasus yang banyak berupa di sana tumbuh subur namanya ganja, berupa ganja tumbuh subur dengan di sana itu. Dan kita sudah tetapkan ganja itu termasuk golongan 1 psikotropika. Dan salah satu kasus yang banyak diungkap di banyak bahkan tonan yang pernah ditangkap di Jakarta di mana segala itu berasal dari sana. Jadi di negara kita ini ada namanya ya cukup subur namanya, kalau narkoba itu ada namanya ganja. Untuk berupa kokain seperti sabu itu rata-rata berasal dari luar negeri. Salah satu tujuan dipasarkan narkoba ke negara kita adalah untuk menghancurkan salah satu negara kita ini, menghancurkan generasi-generasi, menghancurkan. Karena adik-adik inilah generasi-generasi yang bercita-cita jadi polisi, ya silakan, bercita tentara, pak guru dan sebagainya, semuanya profesi yang mulia. Namun mungkin ada salah satu mungkin penyimpangan itu, ya adik-adik ya, tidak bisa kita menetap semua bahwa begini jelek. Apabila ada penyimpangan itu adalah oknum. Ya. Kita untuk membahas narkoba ini, kalau dibahas panjang, cuma kita mengambil poin dan poinnya saja. Ya. Dan mungkin banyak menyampaikan pengalaman saya dalam pengungkapan narkoba. Alhamdulillah kami cukup banyak juga mengungkap namanya narkoba dan jenisnya. Mungkin adik-adik dulu pernah mendengar di sini obat berupa double L. Nah, double L termasuk obat keras. Apabila dilakukan atau disalahgunakan bisa juga terjerat. Karena obat itu harus melalui izin atau keterangan dari dokter. Narkoba ini sebenarnya banyak seperti kokain, apa dan segalanya. Itu sebenarnya untuk keperluan medis. Namun seiring waktu akhirnya timbullah disalahgunakan. Nah, mungkin adik-adik ya mohon maaf ya adik-adik ya, siapa tahu di sini diantaranya ada keluarganya sementara ini masih terjerat dalam kasus narkoba. Itulah salah satu efek hukum dengan tujuan untuk efek jerah, bukan untuk diapain, untuk efek jerah, agar yang lain tidak melakukan, tidak ikut-ikutan, agar tidak ikut-ikutan. Nah, awal mula narkoba begini jangan kita, mungkin alhamdulillah di sini kalau di SMA 10 Batu Putih jangan sampai ada yang terlibat, dan apapun kalau terlibat sepandai-pandainya menyimpang, insya Allah akan ketahuan. Nah, seandainya dulu ada yang pernah coba-coba, tidak usah dicoba-coba. Apabila masih ada di antara adik-adik ini, sangat kita sayangkan. Dan satu aja pesan kami, agar berhenti dan menjauhi. Banyak di daerah-daerah kita, narkoba ini sudah menyusup ke pelajar-pelajar. Ya, dia mencari pemasaran untuk narkoba itu untuk pelajar-pelajar. Yang awalnya yang sudah disampaikan dengan Pak Imran tadi, awalnya coba-coba, terasa enak, lama-lama akhirnya beli. Akhirnya muncul masalah. Adik-adik kita ketahui, adik-adik masih adalah perlindungan orang tua.
Adik-adik di sini sebatas dalam artian mencari nafkah itu rata-rata orang tua dan adik disekolahkan untuk mengejar cita-cita. Jadi banyak problem atas kasus terutama penyalahgunaan narkoba. Mungkin di sini ada beberapa orang sudah di warga Batu Putih masih, dan sudah ada juga yang terbebas kena upaya hukum. Adik-adik harus tahu terjerat kasus dalam narkoba ini hukumannya tidak ada yang sebentar, rata-rata tidak ada di bawah 5 tahun, bahkan puluhan tahun, ada yang seumur hidup, bahkan ada eksekusi mati. Beberapa mungkin ada pernah melihat di medsos, di TV dan apa, bahkan salah satu ya banyak ya dari luar negeri, warga WNI yang ketangkap, akhirnya dieksekusi mati. Adapun kita salah satu efek untuk penggunaan narkoba itu menekan sistem saraf pusat, mengurangi aktivitas fungsional tubuh, memberikan efek tenang, membuat pemakai tidur dan tidak sadarkan diri. Itu orang yang gunakan heroin, morfin, valium alkohol, ganja, opium. Cuma kalau di kalangan adik-adik di sini yang lagi marah, bahkan mungkin ada yang adik-adik lihat, ya pernah mungkin melihat sabu-sabu ya adik-adik di sini ya. Kalau pernah mungkin melihat, salah satu untuk memberantas itu adalah melaporkan ke kami agar kita melakukan upaya hukum. Dan bahkan diatur salah satu pasal untuk mengaturnya itu, apabila mengetahui tidak dilaporkan bahkan bisa diproses hukum. Kita mengetahui ini ada peredaran narkoba, kita melihat ada kegiatan narkoba di situ, tidak dilaporkan, kita bisa kena. Jadi mari kita memberantas sama-sama narkoba ini. Kalau mungkin di sini bahasanya sabu-sabu aja ya, yang paling banyak ya. Sama obat-obatannya, apa yang di sini banyak biasanya di apa? Destrol, Komix, Komix, apa lagi? Kayak gini. Dalam hal ini saya sampaikan juga Komix dan apa? Bodak ya. Mungkin adik-adik, mungkin ada di sini ada yang gunakan Antimo ya. Mungkin itu kegunaannya cukup jelas, itu obat. Kayak Komix obatnya untuk apa? Batuk. Tapi kita gunakan terlalu berlebihan, akhirnya efeknya seperti fly, halusinasi. Dalam hal ini untuk upaya hukum belum bisa. Cuma kita harus menyadari diri sendiri aja. Untuk apa sih digunakan begitu? Dan semuanya juga untuk merusak organ-organ tubuh kita, merusak saraf kita. Bahkan ada beberapa penelitian menyatakan penggunaan narkoba merusak saraf apabila putus. Di antaranya mengakibatkan halusinasi. Ngerti nggak halusinasi adik-adik? Ngerti apa itu? Menghaknya ya. Melihat sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Bukan, dalam hal ini pengguna narkoba, bukan setan. Jadi kalau bahasanya kita ini parno, itu yang rata-rata yang gunakan ganja.
Salah satu alasan-alasan menyalahgunakan nafsu atau narkoba, yang pertama itu biasanya coba-coba, kita mengulangi lagi. Yang kedua iseng-iseng. Yang ketiga mencari ketenangan. 4 ikut teman. 5 menambah keberanian. 6 dipaksa seseorang. Ya. Awalnya coba-coba. Ya mohon maaf adik-adik, seusia ini namanya keinginan tahunya tinggi. Keinginan tahu tinggi. Apa sih? Bagaimana sih? Kenapa saya bilang? Saya ukur juga dari diri saya. Saya pernah seumuran dengan adik-adik. Mencari jati diri ya. Nah. Dan salah satunya juga menambah keberanian. Menambah keberanian. Adanya narkoba masuk dalam tubuh kita. Akhirnya kita ini yang biasanya berpikiran normal, akhirnya brutal. Kalau berani dalam kebaikan tidak apa-apa. Tapi rata-rata kalau yang konsumsi narkoba beraninya nggak jelas. Beraninya nggak jelas. Karena kenapa? Banyak dibayangi oleh halusinasi, prasangka buruk sama orang. Salah satu poin yang terakhir itu adalah dipaksa orang. Dalam hal ini pernah terjadi. Pernah terjadi. Bahkan kejadiannya yang menimpa adalah pelajar, cewek, pelajar siswi, dipaksa. Dan ini bukan tidak pernah terjadi, pernah terjadi bahkan di wilayah kita di Berau ini. Adapun dampak nafsa atau narkotika, secara fisik sakit kepala, mual, sulit tidur, gangguan pada sistem saraf, gangguan pada jantung, bahkan tertular penyakit HIV. Penyakit HIV sampai sekarang belum ada obatnya. Rata-rata yang kena HIV itu penggunaan narkoba yang menggunakan jarum suntik. Nanti untuk kita pembahasan kita menyerempetlah masalah pergaulan bebas. Dalam dampak nafsa atau narkotika dalam bidang sosial menjadi acuh, cuek, tidak mau peduli dengan lingkungan. Hubungan dengan keluarga tidak menjadi harmonis, dikucilkan masyarakat, pendidikan terganggu, masa depan suram. Nanti kita akan jelaskan juga ini termasuk pendidikan pasti akan terganggu. Mungkin adik-adik pernah di sini melihat dan tahu yang pecandu-pecandu di sini, ya adik bisa menafsirkan kehidupannya dia. Dan banyak yang terjadi. Dulu kehidupannya mapan, karya kaya raya. Akhirnya dia menggunakan narkoba lah. Jadi lama kelama usaha-usahanya itu tidak terkontrol. Akhirnya terjadi kebangkrutan. Bangkrut, akhirnya juga dalam rumah tangga hancur, anak terlantar. Dan ini bukan cerita, ini fakta dan terjadi di tengah-tengah kita. Terjadi di tengah-tengah kita, tengah masyarakat kita. Dalam artian begini, narkoba, Bapak Imran tadi Pak ya, narkoba ini harganya mengalahi harga per gramnya emas. Kalau narkoba di atas 1 juta, bahkan 1,5 juta, 1,7 juta per gramnya.
Saya tahu harganya ini pada saat melakukan kita penangkapan. Kita tanya. Bukan saya tahu karena saya melakukan. Ya. Nah, narkoba ini jauh lebih mahal dari sabu, terutama sabu-sabu ini jauh lebih mahal daripada emas. Perbandingan begini, orang pecandu sabu-sabu itu hampir tiap hari dia mencari barang, mencari ini sabu-sabu. Sedangkan sekaya-kayanya seseorang tidak ada juga yang pernah membeli setiap hari emas. Bagaimana caranya akhirnya ekonomi hancur? Yang kedua, dampak psikis. Psikis apabila pengguna narkoba. Lambat kerja, sering gelisah, hilang kepercayaan diri, penghayal, penuh curiga, tingkah laku brutal, perasaan kesal dan tertekan, menyakiti diri sendiri, bahkan lebih parah, berani bunuh diri. Auzubillahi min dzalik. Ini yang takutkan semua ini. Kalau mungkin percaya diri atau suka melamun ya biasalah ya. Cuma kalau perasaan sudah menyakiti diri sendiri sampai bunuh diri, ada pasti ya, saya lihat semua di medsos ya. Salah satu dampaknya narkoba. Dia sudah tidak tahan, mau gunakan tidak ada barang, namanya sudah pergunaan berlebihan sakau, ya sudah. Adapun untuk menyikapi apabila ada keluarga yang sudah melakukan penyalahgunaan narkoba atau kecanduan, kalau kita dari pihak kepolisian atau penegak hukum biasa juga ajukan rehabilitasi, direhab. Biasanya yang ini kita ajukan ke BNN. Kalau di Kalimantan Timur ini adanya di Samarinda. Samarinda. Apabila ada teman kita atau keluarga kita yang gunakan narkoba, tidak boleh juga dimusuhi. Tetap ditemani, tetap ditemani, dinasehati, tapi jangan sampai ikut. Yang begitu rata-rata yang begitu tuh merasa minder, kepengen menyendiri. Rata-rata di tahanan, kita bercerita lagi, saya baru 3 bulan di sini. Rata-rata di Polres sekitar 80% adalah tahanan narkoba. Yang lainnya baru tindak pidana lain, pencurian, apa dan segalanya. Yang paling banyak adalah narkoba. Bahkan ada di bawah umur yang sudah berani melakukan peredaran narkoba. Apabila ada teman kita, tunjukkan rasa kepedulian kita yang begitu. Jangan dijauhi. Kita peduli walaupun bagaimana dia saudara, teman kita, dia adalah manusia. Kita punya hati nurani. Mengajak dia pelan-pelan agar tidak menggunakan narkoba lagi. Untuk pencegahan yang biasa kita tempuh adalah pencegahan, ya terutama ya kita memberitahukan pergaulan, jangan sembarang bergaul. Yang pertama, semuanya meningkatkan iman dan takwa. Ya kalau yang ini sudah nyaman, semuanya bisa teratasi masalah hidup ini, apapun itu. Kalau iman dan takwa sudah mantap, kehidupan dan permasalahan hidup kita ini sudah aman. Ini pencegahannya.
meningkatkan iman dan takwa, memperhatikan teman bergaul dan selalu waspada, pendewasaan kepribadian, meningkatkan pengembangan diri dan kemampuan mengatasi masalah, meningkatkan kepercayaan diri, hindari kebiasaan merokok. Kembali lagi ke rokok. Rata-rata memang narkoba itu dan apapun itu masuk dari rokok. Di sini mungkin banyak penikmat rokok ya. Kasihan nanti adik-adik belum bisa cari nafkah, belum bisa cari rezeki, pas kepengen merokok ya jauhkan barat, juga menjalin, mengambil barang orang dari rumah, ngambil orang tua, akhirnya dilaporkan orang, kasus pulang ya. Masalah-masalah berikut adalah paket yang ada atau yang dialami dalam kehidupan pecandu. Minuman, hari-hari kepengen minum, seks bebas. Di sini rata-rata ada rata-rata 17-16 ya tahun ya, 18 remaja ya. Baik, kita akan memasuki sedikit sesi tentang pergaulan bebas. Sebetulnya ada materinya Pak ya? Pergaulan bebas ya? Nah, pergaulan bebas terhadap semuanya milenial ya. Pengertian pergaulan bebas tahu nggak adik-adik? Suatu tindakan yang melanggar hukum atau norma agama. Tahu nggak kira-kira ada apa salah satu contohnya pergaulan bebas? Pacaran. Kalau pacaran dalam artian tidak terlalu jauh juga, berzina. Auzubillah min dzalik. Ya, jangan dulu. Ya, kalau kepengen tamat sekolah, tamat SMA, mau nikah, lamar bagus-bagus. Ya, tahu sendiri sudah. Kalau efeknya apa namanya? Pergaulan bebas, akhirnya hamil di luar nikah, jadi gunjingan masyarakat. Apabila terjadi itu di bawah umur, pengertian adik di bawah umur berapa tahun? 18, benar, 18. Jadi juga ada juga namanya kayak gini. Dan bahkan sudah terjadi yang banyak dan kita pernah menangani perkara tersebut. Pacarnya dewasa, yang laki dewasa, yang cewek juga dewasa, di bawah umur, di bawah 18 tahun. Orang tuanya keberatan, melapor ke kami. Kita cari tahu, kita selidiki, rupanya pernah melakukan sesuatu berhubungan, akhirnya terjerat perlindungan anak, dan perlindungan anak ini termasuk tinggi hukumannya, tidak ada di bawah 5 tahun, di atas rata-rata 5 tahun. Yang kedua, mungkin yang sering adik-adik tidak asing lagi, tapi kalau bisa dan jangan sampai pernah minum minuman keras. Amer, ya kita tidak ini, mungkin pernah apa? Satu, anggur merah. Siu, adik-adik kayak gini. Semuanya itu tidak ada manfaatnya untuk kita, tidak ada kemaslahatannya. Minum, bergaul terlalu dengan berlawanan jenis, yang ditimbulkan adalah masalah dan masalah saja. Sebelum melakukan, kita memikirkan terlebih dahulu. Ya, adik-adik terutama yang ini, yang siswi, ya, kita tolong kami dari pihak
kepolisian, ya anggap kita ini kakak kalian. Apabila ada permasalahan menyangkut hukum atau menyangkut apa, silakan datang ke kantor kami, ke pos kami, silakan bertanya. Apabila kami juga tidak mampu menjawab, kami akan tanyakan senior atau yang lebih berkompeten. Jangan malu dengan kami. Apabila ada permasalahan, apalagi permasalahan hukum, ini apa? Dapat Pak? Ada namanya kita sekarang mengedepankan sistem kekeluargaan, melakukan upaya hukum itu tahapan terakhir. Kalau masih bisa kita selesaikan dengan baik-baik. Macam adik-adik ini, kami juga bukan sini saja. Saya juga menangani permasalahan seperti adik-adik di mana paket sekolah apa segala. Ada namanya sekali lagi tren apa? Membuli teman ya. Membuli teman. Jangan ya. Tidak boleh begitu. Membuli. Bahkan beberapa kita sudah tangani dalam hal perkara itu, ya kan? Bulian. Kadang terjadi dalam pelajaran ini. Itu salah satu dampak pengaruh pergaulan bebas. Membuli. Akhirnya di medsos, ya kita mungkin terkait juga ini di medsos. Adanya komen dan apa segala. Kadang di medsos sedikit-sedikit belum tahu kepastiannya, sudah langsung bikin status atau men-share lebih banyak lagi. Kita harus hati-hati. Sekarang ada namanya undang-undang IT. Tidak. Yang pada intinya, apabila sesuatu tidak betul dan sebarluaskan bisa kita kena, dan apabila yang orangnya yang kita sebarkan itu keberatan bisa kita kena. Ada undang-undang IT namanya. Sekarang kita harus waspada, harus bijak, harus cerdas menyikapi undang-undang IT. Dan salah satu sekarang lagi trennya itu udah banyak terjadi. Jadi ini ada berita, kita belum betul mempelajari, belum mengetahui betul, tidak boleh, harus mengetahui betul pasti. Ada setengah jam sudah. Ya. Nah, begini, untuk sesi kedepannya nanti apa Pak? Diskusi aja ya. Kalau mungkin tanya jawab terlalu jauh kali kita ya, diskusi saja. Apa yang saya bisa sampaikan, saya akan sampaikan. Apabila saya tidak bisa, saya akan tanyakan lebih apa. Terutama masalah narkoba dan pergaulan bebas. Saya akhiri untuk giat sosialisasi ini dari yang mewakili dari Pospol Sektor Batu Putih. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah materi disampaikan oleh Pak Muhammad Sabir. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah buat pemateri kita. Ya, semoga materi yang disampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa kita ambil hikmahnya ya. Bayangkan beliau saja seorang polisi gajinya luar biasa tidak merokok. Apalagi yang siswa-siswa ini yang belum punya pekerjaan sudah bisa merokok, ya usahakan jangan sampai ya, karena bisa merusak mata pencarian ya. Baik. Dan pada sesi yang kedua pemaparan ini akan disampaikan dari pihak kesehatan dari Puskesmas Batu Putih, yang dalam hal ini akan menyampaikan tadi dari kepolisian dari aspek hukumnya, dan ini mungkin dari aspek kesehatannya. Dalam hal ini kami persilakan pemateri dari Puskes, itu adalah Ibu Ajeng Lilis. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat pemateri kita yang kedua. Kepada Ibu Ajeng Lilis, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya semangatnya. Masih semangat kan? Masih luar biasa. Sudah pada sarapan?
jam makan siang sarapan di rumah masing-masing. Jadi sesuai agenda ya. Jadi kami di sini dari Puskesmas Baguti, saya mewakili dari Puskesmas Baguti akan menyampaikan yaitu mengenai dampak pergaulan bebas terhadap pertumbuhan dan perkembangan di generasi milenial. Sebelum itu saya perkenalkan diri dulu ya, kan ada pepatah tuh yang bilang tak kenal maka tak sayang, ya kan? Jadi perkenalkan, nama saya Ajeng Wisnudiawati, biasa dipanggil Ajeng. Jadi di Puskesmas Batu Putih saya berprofesi sebagai bidan. Kebetulan saya di sini pemegang program kesehatan reproduksi dan juga kesehatan remaja. Jadi misalkan adik-adik semuanya ada permasalahan tentang kesehatan reproduksinya atau mungkin ada masalah tentang psikologinya, silakan datang ke Puskesmas ya. Jadi kami menerima konsultasi juga. Jadi ini masih semangat kan? Yang belakang ngantuk nggak? Nggak, luar biasa. Jadi nanti kita ada sedikit game supaya kita nggak ngantuk ya. Jadi mungkin nanti saya minta 3 relawan sih nanti. Tapi kita seling-seling ya. Jadi materi terus nanti ada game. Tahu kan namanya game TOD? Tahu. Truth or Dare ya. Nanti nanti gamenya akan sesuai dengan judul yang akan kita sampaikan. Atau mau kita game dulu atau gamenya yang terakhir? Soalnya nanti ada 3 sesi sih gamenya. Mau pertama kah gamenya supaya semangat? Mau? Oke, boleh. Boleh saya minta 1 relawan? Boleh. Siapa? Mbaknya mau maju? Boleh maju 1 aja. 1 relawan maju ke depan. Siapa? Ayo. Yang maju itu berarti keren. Ayo, siapa yang keren? Langsung maju aja atau mau rekomendasikan 1 nama? Saya nggak boleh. Siapa? Tunjukkan pesonamu. Siapa Sandy? Mana yang namanya Sandy? Sandy ya namanya? Oh, siapa? Sandy? Sandy, oh ya. Maju ya. Tunjukkan pesonamu. Biar kami lihat ini kekerenanmu. Boleh maju siapa yang ditutup tangannya tadi? Ya nanti dikasih hadiah nanti. Yang maju aja. Siapa yang mau maju? Ya maju deh. Ya maju sudah nggak apa-apa. Yang di depan, yang lebih dekat. Oke. Tunjukkan pesonamu. Siapa namanya? Judan. Kelas 10 IPA. Kelas 10 IPA. Sudah punya pacar? Oke, kita langsung ya. Pertamanya game TOD ya. Ada? Nggak pernah. Oke, saya jelaskan. Jadi game ini namanya Truth, itu artinya adalah kejujuran. Dare itu artinya tantangan. Jadi di sini silakan pilih 2, Truth atau Dare. Pilih kejujuran atau tantangan. Nanti setiap pilihan itu ada partnya lagi. Jadi kalau misalkan kejujuran nanti ada pertanyaan, silakan dijawab. Ini materinya terbuka. Nanti pertanyaannya sesuai dengan materi
tantangannya juga sama. Silakan dipilih. Mau pilih yang mana? Oh, pilih terat. Oke. Terat guys. Oke, teratnya mau yang mana kartunya? Pilih yang 1, 2, atau 3. Mau kira yang mana? Orang aja nggak ada yang gini, semuanya tertutup. Nggak dapat. Adanya kira 1, 2 sama 3. Oke, nomor 2. Silakan dibacakan. Bacakan. Oke, baik. Pertanyaannya adalah, apakah Anda punya pacar? Seandainya Anda punya pacar, pacaran seperti apakah yang Anda inginkan? Mungkin teman-teman harap tenang, dia lagi grogi. Ya, silakan dijawab. Dijawab sesuai dengan ini. Hati nurani ya. Sudah punya pacar? Belum. Sudah pernah pacaran? Pernah. Jadi seandainya nih, ya kan kita belum punya pacar. Tapi kalau misalkan punya pacar, pacaran yang seperti apa yang diinginkan? Pacaran yang mengarah ke